Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau ngasih pengantar materi week 3 yaitu tentang bab 6 tentang residual properties. Video ini nanti aku bagi jadi 2 part. Yang part pertama tuh materinya, yang part kedua tuh bahasan latihan soalnya. Jadi di sini aku tulis dulu ya materinya. Kalau teman-teman udah ngerasa paham sama materinya bisa di-skip aja langsung ke yang pembahasan soal. Jadi week 3 itu tentang residual properties. Nah, residual properties itu apa? Residual properties itu sebenarnya selisih nilai kondisi real dengan kondisi ideal. Nah, kemarin kan kita ngitung delta H, delta S itu masih kondisi idealnya kan, ideal gas. Sekarang kita mau cari realnya. Cara nyari realnya kita harus cari namanya residualnya. Jadi korelasi antara residual, ideal, dan juga real tuh kayak gini. M, R, M tuh bisa kayak besaran apa aja, bisa delta H, bisa delta S gitu. Permisalan aja, jadi misal ada segala sesuatu yang residual, itu rumusnya segala sesuatu yang real dikurangin sama ideal. Nah, goals kita kan mau cari realnya, berarti cari real itu ideal gas ditambah sama residualnya. Nah, di yang bab 6 ini kita cuma pakai residual tuh buat nyari delta H sama delta S aja. Jadi pertama tuh aku kasih materi persamaan residual properties untuk nilai real H dan S. Jadi ini kita ninjaunya belum delta, jadi kayak di satu titik dulu yang kita tinjau di persamaan ini. Rumusnya itu kayak gini. Kemarin kan aku udah nyuruh teman-teman milih ya mau pakai tinjauan integrasi atau yang CPH. Nah, ini aku kasih dua-duanya. Nah, ini yang tinjauan integrasi. Sekarang aku kasih yang tinjauan CPH.
Nah, jadi sesuai yang aku bilang tadi, kalau kita mau cari sesuatu yang real, berarti kita butuh ideal ditambah sama residual. Nah, kita lihat dulu yang tinjauan integrasi. Jadi, ini H real sama dengan H ideal. Ideal itu sepanjang ini. Kenapa sepanjang ini? Karena biasanya kan ada sensibelnya, makanya ada tambahan term yang ini. Ditambah sama residualnya. Nah, buat entropinya juga sama. Entropi ideal tuh yang sepanjang ini, ditambah sama residualnya. Buat yang min heat capacity juga sama. Jadi, H real itu yang H ideal, ditambah sama H residual. Nah, S-nya juga sama. Jadi, S yang ideal, ditambah sama residual. Nah, terus buat nyari residual tuh ada dua cara. Yang pertama ada cara Lee-Kessler. Ini yang sering dipakai. Nah, kalau Lee-Kessler itu caranya seperti ini. Nah, kalau Lee-Kessler ini kita bener-bener kayak ngandelin kemampuan baca tabel banget. Jadi di sini ada, kita kan mau nyari H residual kan. Kalau mau nyari H residual berarti nanti ini dikurung dulu, RTC-nya akan dikali ke sana. Jadi R dikali TC dikali sama term ini. Nah, term satu kotakan ini tuh kita baca di tabel appendix D. Jadi nanti RTC-nya jangan dicoret semua gini ya teman-teman. Jadi sepanjang ini tuh bakal ada di appendix. Ini juga ada di appendix. Ini juga di appendix. Ini juga di appendix. Jadi jangan asal dicoret aja. RTC-nya terus dicoret semua gitu, jangan. Nah, ini ada, aku kotakin dulu. Oh ya, terus mereka tuh di satu appendix, jadi namanya appendix D. Appendix D itu ada berhalaman-halaman. Teman-teman harus teliti bacanya. Itu tabel yang buat HR pangkat 0 atau HR pangkat 1 tuh harus teliti banget. Terus juga itu buat SR atau HR atau SR pangkat 0 tuh benar-benar harus teliti. Ada di appendix D. Aku lupa deh D4 sampai D12 apa ya, pokoknya di appendix D. Nah, ini penyelesaian pertama tuh pakai Lee-Kessler. Nah, terus ada cara lain buat nyari residual, itu caranya pakai yang generalized EOS gitu, equation of state. Nah, kalau generalized kita nggak perlu baca-baca tabel, kita pure ngitung aja pakai kalkulator. Jadi udah ada rumus-rumusnya kalau generalized. Berarti yang kedua ini adalah residual properties using generalized equation of state. Termnya tetap sama, kita perlu ada H pangkat R dibagi RTC itu sama dengan
karena ini generalize, jadi generalize tuh nggak ada baca tabel, benar-benar kita cuma ngitung pakai rumus. Di sini muncul ada term PR. Teman-teman masih ingat gak kalau ada subscript R tuh berarti tereduksi atau reduction. Jadi PR ini adalah tekanan tereduksi. Tekanan tereduksi dulu nyarinya gimana? Ini aku kasih PR itu sama dengan P per PC. Jadi kalau misal kalian nemu yang reduksi-reduksi itu berarti P-nya itu dibagi sama critical point-nya. Kalau misal di sini juga muncul TR kan. Nah, TR juga sama. TR itu temperature reduction. Reducted berarti TR itu sama dengan T per TC. Nah, cara nyari PC, TC, dan juga omega dari mana? Itu ada di appendix juga. Bentar, aku lupa appendix apa. Ada di appendix B. PR, TR, omega ini ada di appendix B. Nah, terus kan ada term asing lagi ya, di sini ada beta 0, ada D beta 0, ada beta pangkat 1. Nah, itu tuh apa? Itu tuh ada rumusnya lagi, teman-teman. Nah, kalau D beta 0 per DTR ini kan sebenarnya cuma turunannya. Jadi kalau misal di soal nggak dikasih tahu, berarti teman-teman harus nurunin sendiri. Dari persamaan ini diturunin terhadap TR-nya. Atau kalau teman-teman bawa vanes, berarti bisa lihat vanes aja, nggak perlu nurunin. Nah, jadi kita udah nge-recap kalau misal penyelesaian residual itu ada dua cara, ada Lee-Kessler. Kalau Lee-Kessler itu berarti baca tabel, terus ada juga yang pakai generalized EOS. Kalau ini pure ngitung pakai kalkulator aja. Tapi perlu baca sih appendix B doang tapi. Nah, terus tadi kan aku bilang kalau misal ini tuh masih buat yang satu kondisi, misal di titik 1 atau di titik 2 doang. Nah, biasanya kondisi di termo itu kan dari kondisi 1 ke kondisi 2 ya, jadi ada dua kondisi. Berarti nanti residualnya jadi kayak gini nih. Nah, jadi misal di sini ada kondisi 1, ini kondisi 2. Kondisi 1 tentunya punya state sendiri, punya tekanan sendiri, punya temperatur sendiri. Nah, kondisi 2 juga sama, dia punya tekanan sendiri, punya temperatur sendiri. Berarti kan mereka juga punya H1 sendiri, S1 sendiri, H2 sendiri, S2 sendiri kan. Aku kasih contoh yang H aja ya. Sebenarnya H sama S tuh sama aja. Jadi di H1 itu kita jabarin kayak yang ini, kita ekspansiin. Yang ini nih. Berarti kalau H1 tuh H0 IG ditambah CP IGH
T1 min T0 ditambah H1R. Berarti H1 itu H0 IG ditambah CPH IG T1 min T0 ditambah H1R. Nah, kalau H2 berarti H0 IG ditambah CPH IG T2 min T0 ditambah H2R. Nah, biasanya kan kita carinya tuh delta. Delta H itu apa? Delta H itu kan H2 dikurangin H1, berarti H0 bla 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 ini dikurangin sama H1 ini. Nah, H0-nya kan bakal nyoret ya. Terus ini T0-nya juga bakal hilang. Jadi hasil akhirnya delta H itu sama dengan CP H IG T2 min T1 ditambah H2R dikurangin H1R. Ini term yang kita pakai karena biasanya kita ada dua kondisi. Berarti aku ringkas lagi di sini. Nah, ini yang tinjauan integrasi. Sekarang kita bikin yang tinjauan min hit capacity. Sebenarnya kalian pilih satu aja guys. Jadi kayak kalian udah pilih min hit ya berarti seterusnya bakal pakai min hit terus. Nah, jadi sebenarnya rumus yang kita pakai itu nanti ini. Terserah kalian mau pakai yang integrasi atau mau pakai yang min hit capacity. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan pasti kita nyari residual kondisi 2 sama residual kondisi 1. Jadi nanti teman-teman bakal bacanya itu 2 kali ya. Kayak ini kan cuma buat satu kondisi nih. Berarti nanti bakal nyari H1R tuh sepanjang ini.
Terus yang H2R juga sepanjang ini gitu. Jadi nanti bakal nyari 4 kali, yang H1R, H2R, S1R, sama S2R gitu. Jadi sebenarnya materinya cuma segini. Kalau misal nanti masih ada yang dibingungin dari materinya bisa chat aku. Kalau misal udah paham bisa lanjut ke pembahasan soal.